Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reva, perkenankan saya Ibrahim Pasyarvianto untuk menyampaikan tutorial atau langkah-langkah untuk membuat konfigurasi firewall pada jaringan VoIP. Baiklah, langsung kita mulai saja. Langkah pertama, saya akan meletakkan 3 PC pada lab 1 yang akan dinamakan ruang karyawan A. Kemudian 3 PC pada ruang karyawan B, 1 PC pada ruang server, dan 1 PC lagi pada ruang manajer. Langkah selanjutnya adalah meletakkan IP phone pada masing-masing ruang. Maka total dibutuhkan 4 unit IP phone. Kemudian pada ruang server, letakkan satu router dengan tipe 2811 dan satu switch dengan tipe 2950. Kemudian sambungkan PC pada switch, kemudian IP phone pada switch. Setelah itu ruang manajer dan ke router, ke IP phone di ruang karyawan A dan ruang karyawan B. Seperti ini ya. Oh iya, dan juga meletakkan akses point PT pada ruang karyawan A dan ruang karyawan B. Kemudian saya akan mengelompokkan di masing-masing ruang dengan bentuk kotak dengan warna yang berbeda-beda. Saya akan mengkotakkan biru pada ruang karyawan A, hijau pada ruang karyawan B, biru tua pada ruang server, dan merah pada ruang manajer. Selanjutnya saya akan memberikan nama pada masing-masing ruang. Selanjutnya buka IP phone dan sambungkan kabel. Lakukan hal yang sama di setiap ruangan. Selanjutnya buka switch, lalu klik CLI dan ketik enable. Terus config terminal. Setelah itu interface range FA01 sampai 24. Setelah itu klik switch port voice VLAN 1. Dan exit. Tutup switchnya, lalu buka router dan klik CLI, lalu ketik no atau N juga nggak masalah, enter, klik enable,
konfigur terminal atau conft. Setelah itu saya akan memberi nama dengan nama server dengan mengetik hostname server dan enter. Setelah itu klik IP DHCP pool voice, lalu ketik enter. Selanjutnya network 192.168.11.1 dan subnetnya 255.255.255.0. Klik default router 192.168.11.1, enter. Lalu option 150 IP 192.168.11.1, enter. Lalu exit. Lalu klik IP DHCP excluded address 192.168.11.1, enter. Terus interface FA00, lalu IP address 192.168.11.1 dan subnetnya 255.255.255.0, enter. Lalu ketik no shutdown atau no SH, enter, dan exit. Selanjutnya klik teleponi service, enter. Lalu max iPhone 4, max DN 4, enter. Lalu klik IP search address 192.168.11.1 port 2000, enter. Ketik auto assign 1 to 4, lalu exit. Ketik iPhone/dn 1, enter, enter. Ketik number 1111, enter. Lalu tunggu sampai phone has registered. Jika sudah, enter, lalu exit. Setelah itu kita klik iPhone/dn lagi untuk yang 2, enter. Lalu number 2222, enter, dan tunggu lagi hingga phone has registered. Jika sudah, klik enter, lalu exit. Lalu ketik iPhone DN 3, enter, enter. Ketik number 3333, enter. Tunggu lagi sampai phone has registered, lalu enter. Lalu phone/dn 4, enter, enter. Lalu klik number 4444, enter. Tunggu lagi hingga register. Jika sudah register, kita keluar. Lalu buka IP phone pada ruang server, klik GUI, dan sudah mendapatkan nomor 111 ya. Lalu kita buka pada ruang manajer, sudah mendapatkan juga 333. Pada ruang karyawan B, sudah mendapatkan 444. Dan ruang karyawan A mendapatkan 222.
Lalu kita tes ke ruang server dengan mengklik 111 dan telepon. Sudah ring out ya. Kita cek pada ruang server. Oke, panggilan telah masuk dari ruang karyawan A. Sudah terkonek ya. Kemudian buka access point PT pada ruang karyawan A, lalu config port 1, lalu kita rubah SSID-nya dan rubah ke WPA PSK dan pasang password. Lakukan hal yang sama pada ruang karyawan B. Kemudian buka PC pada ruang karyawan A. Kita akan mengganti port ini. Matikan PC, copot port, masukkan port WMP300N, kemudian nyalakan lagi. Klik desktop, klik PC wireless, connect. Kita refresh dulu ya. Sampai muncul, kita sesuaikan nama access point pada ruang karyawan A. Connect, masukkan password, connect sampai terhubung ya. Jika sudah, lakukan hal sama pada PC 2 dan PC 3 pada ruang karyawan A. Selanjutnya, buka PC pada ruang karyawan B dan lakukan hal yang sama seperti di ruang karyawan A. Hubungkan pada access point ruang karyawan B, connect lalu masukkan password dan pencet connect. Jika sudah, lakukan hal sama pada PC 2 dan PC 3 pada ruang karyawan B. Jika sudah, buka PC pada ruang server, lalu klik desktop, IP configuration, dan ubah ke DHCP. Tunggu hingga dapat IP-nya. Selanjutnya, pada ruang manager, desktop, IP configuration, DHCP. Keluar. Selanjutnya, hubungkan IP phone ke access point ruang karyawan A.
Lalu buka PC 1 dan rubah ke DHCP. Selanjutnya buka PC 2 dan IP configuration. Nah, jika seperti ini, kita rubah ke static dulu dan klik DHCP lagi. Lalu pada PC 3 sudah langsung dapat ya. Kemudian hubungkan IP phone 2 pada access point ruang karyawan B. Buka PC 1 pada ruang karyawan B, rubah ke IP DHCP. Jika seperti ini, static dulu dan DHCP. Jika sudah, buka PC 2 pada karyawan B, IP configuration, static, lalu DHCP lagi. Kemudian PC 3, IP configuration, static, DHCP. Selanjutnya kita akan membuat firewall. Buka PC, lalu firewall. Setelah itu kita on-kan. Selanjutnya kita akan mengisi untuk ruang manajer terlebih dahulu. Untuk action kita pilih allow, isi IP-nya, lalu protokolnya IP dan remote itu 0000, lalu add. Selanjutnya kita akan buat pada ruang karyawan A dan ruang karyawan B. Action, udah deny, remote IP. Selanjutnya IP protokol, IP, remote-nya 0000, lalu add. Pilih deny, 92.168.11.9, protokolnya IP, lalu remote-nya 0000, add. Deny 92.168.11.11, IP 0000, add. Untuk ruang karyawan B, deny 168.11.12, IP, add. Action, deny 192.168.11.13, IP 0000, add. Dan yang terakhir, oke, setelah itu kita tutup. Lalu kita akan mencoba ping. Selanjutnya kita akan ping dari PC server ke ruang manajer. Sukses. Dan sebaliknya dari ruang manajer ke server. Berhasil juga ya. Selanjutnya dari ruang karyawan A ke ruang karyawan B. Berhasil. Dari ruang karyawan A ke server, ya gagal ya. Lalu dari ruang karyawan B server, gagal juga. Lalu dari ruang karyawan A ke ruang manajer, berhasil. Dari ruang karyawan B ke manajer, berhasil juga. Jadi kita membuat firewall pada ruang server hanya bisa diakses oleh ruang manajer atau bisa di ping hanya ke ruang manajer.
dan ruang karyawan A dan B tidak bisa. Tetapi ruang karyawan A dan B bisa meng-ping ke ruang manajer karena tidak menggunakan firewall. Perlu diketahui semua langkah ini penting, sehingga baiknya tidak ada langkah yang tertinggal. Demikian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.